Selamat sore, selamat malam, selamat pagi teman-teman yang terkasih dalam Kristus semuanya. Shalom. Dan selamat berdatang dan selamat berjumpa kembali di acara kami bersama-sama dengan PDK Maria Bunda Allah. Bagi teman-teman yang baru pertama kali ikutan, selamat bergabung bersama-sama dengan kita. Dan seperti biasa, saya Riana Atmaja yang akan menjadi moderator pada acara pada hari ini yang akan ditemani oleh suami saya, Andy Tirta. Halo. Tuhan tidak memanggil mereka-mereka yang sempurna, tetapi Tuhan memanggil mereka-mereka yang mau dibentuk. Dan hidup adalah proses pembentukan diri. Dibentuk berarti kita mau terus belajar tentang mengerti apa yang Tuhan ingin kita lakukan untuk mengisi kehidupan kita. Bukan hanya sekedar mengikuti keinginan-keinginan kita semata. Dan menjadi dewasa terutama dalam iman adalah pilihan. Tuhan ingin kita terus belajar tentang iman kita, karena hidup adalah proses pembelajaran. Dan Tuhan bekerja lewat semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita besar maupun kecil. Menabur kebaikan, maka semoga kita akan menuai berkat. Dan pada hari yang penuh berkat ini, kita kembali kedatangan satu narasumber yang luar biasa. Romo Hendra Suteja SJ. Saya hampir salah mengganti orang. Jadi Romo Hendra Suteja SJ. Selamat datang Romo Hendra di acara bersama-sama dengan kita. Ini kali pertama kita mengundang Romo untuk beracara bersama-sama dengan kita. Dan topik kali ini kita akan berbicara tentang keluarga Kudus Nazaret, teladan keluarga Kristiani. Sedikit tentang Romo Hendra. Romo lahir di Jakarta tanggal 23 Agustus 1953. Waduh, jangan-jangan waktu itu kena COVID, dekat-dekat ulang tahunnya Romo lagi. Masuk Serikat Yesus tanggal 31 Desember tahun 73 dan ditahdiskan menjadi imam tanggal 15 Agustus 1985. Romo belajar budaya Tionghoa dan teologi di Taiwan. Lulus dari Taiwan waktu itu dan Romo belajar kembali di University Georgiana di Roma di bidang teologi hidup rohani. Mendapat gelar Dr. S3 di Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara tahun 2016. Saat ini aktif pelayanan di Mitra Indigo dan dosen filsafat Tionghoa di STF Driarkara. Dan Romo masih sempat-sempatnya menjadi spiritual father untuk kaum religius dan awam. Gimana atur waktunya Romo yang sibuk ngajar dan sibuk masih memberikan bimbingan spiritual untuk orang-orang yang membutuhkan. Baik, sebelum kita mulai acara kita pada hari ini, kita tundukkan kepala, kita undang kehadiran Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kita. Semoga acara benar-benar dinaungi oleh Roh Kudus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami datang ke hadirat-Mu Bapa pada hari ini mengucap syukur kepadamu untuk kesempatan. Kami boleh bersama-sama datang kembali, belajar bersama Bapa tentang iman kekatolikan kami. Dan kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa pada hari ini. Engkau boleh mengundang Bapa, narasumber kami, sahabat kami, Romo Hendra Suteja SJ, yang menyediakan waktu untuk boleh sharing tentang teladan keluarga Kudus Nazaret bagi keluarga Kristiani kita. Bapa yang Maha Kasih, biarlah kau boleh urapi Romo dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, agar segala sesuatu yang Romo sharingkan Bapa boleh sungguh berasal daripadamu dan boleh menguatkan kami dalam perjalanan iman keluarga kami di dunia ini Bapa, yang penuh dengan tantangan, terutama pada hari-hari yang akan datang, di mana inflasi sedang mengancam dunia. Begitu banyak kekhawatiran yang boleh terjadi Bapa di sekitar kami. Dan kami mohon rahmat-Mu, kekuatan daripadamu, agar kami boleh semakin kuat berjalan bersama-sama dengan Engkau Bapa, karena kami percaya kami tidak pernah berjalan sendirian, tapi Engkau yang memimpin langkah dan setiap langkah kehidupan kami. Beracaralah Bapa dari awal hingga akhir, dan biarlah Bapa kau boleh lindungi dan kau boleh berkati Bapa semua alat-alat elektronik yang kami pakai Bapa, agar segala sesuatu bisa beroperasi dengan baik. Kami persembahkan Bapa acara kami, waktu-waktu kebersamaan kami, 60 menit, 90 menit ke depan ini ke dalam tangan kasih-Mu, dengan perantaran Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan pengantara kami. Amin.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman dan terima kasih Romo untuk kebersamaan bersama-sama dengan kita di sini untuk waktunya. Dan Romo, gimana Romo ngatur waktunya nih Romo? Udah ngajar sibuk, masih sibuk juga di Mitra Indigo, dan masih sibuk juga menjadi spiritual father-nya para awam dan kaum spiritual. Gimana ngatur waktunya Romo? Punya waktu berapa jam satu hari? Gampang, tidurnya jangan terlalu banyak. Saya tidur mungkin 4-5 jam sehari. Tadi pagi untuk mempersiapkan acara ini, menyempurnakan, saya bangun, saya sudah terbangun. Saya rasa Tuhan yang bangunin jam 3. Jam 3:15 saya sudah membaca, menulis lagi, menyempurnakan, dan tepat pada waktunya semua rampung. Jadi bergerak aja, kerjakan apa yang bisa dikerjakan. Waktu itu kan selalu bisa ada. Juga kalau waktu saya sudah padat, Grace dan Riana minta saya untuk berbicara hari ini. Tapi nggak apa-apa, saya senang karena berbicara tentang Tuhan, tentang keselamatan, itu nggak melelahkan, tetapi membawa sukacita. Ya, nah itu Riana jawabannya. Jadi Terima kasih Romo. tidurnya jangan terlalu banyak, tidur jangan. Saya bisa mencuri-curi sedikit kalau pulang kantor dalam perjalanan 45 menit, 50 menit, kadang-kadang 1 jam lebih. Ya ada yang setir mobilnya, jadi saya nggak usah setir, saya duduk di kursi belakang, saya bisa tidur setengah jam cukup kan. Sampai rumah, mandi, seger lagi, makan malam, belajar, bekerja, dan lain sebagainya. Ya colong sana sinilah, itu ilmu orang Indonesia, colong sana sini dan jadi. Tapi colongnya bukan colong yang jahat. Tapi satu yang saya selalu ingat Romo, ada kemauan, ada jalan. Ya betul ya, dan Tuhan menerangi. Mungkin satu juga hal yang penting, saya percaya Tuhan selalu memberi inspirasi, memberi kekuatan dan membuka. Inspirasi itu berarti membuka kesadaran kita akan hal-hal yang Dia mau tunjukkan pada kita. Itu saya lakukan selalu. Ya, berpegang pada inspirasi Tuhan. Ya, puji Tuhan ya Romo ya. Berarti Tuhan, semakin kita dekat dengan Tuhan, sebenarnya kita semakin peka terhadap apa yang Tuhan ingin kita kerjain setiap hari. Ya, itu saya rasa harus menjadi cara hidup setiap orang Katolik, bukan cuma saya. Bapak Ibu, kita semua. Kita dipanggil untuk kenal Tuhan kita, merasakan kehadirannya, merasakan kekuatan cintanya yang bekerja di dalam diri kita, langsung maupun melalui perantaraan orang-orang di sekitar kita. Ya, saya kenal Riana dan Andy sudah agak lama ini, dan bagaimana mereka juga dalam turun naik kehidupan, berjuang membangun keluarga yang semakin dirahmati Allah. Jadi kita bisa semua Bapak Ibu. Ya. Nah, ya. Terima kasih berikut, Romo. Ya, sama-sama. Jadi kita akan masuk ke topik kita hari ini tentang keluarga Kudus Nazaret sebagai teladan dari keluarga Kristiani kita yang ya berjalan seperti tadi Romo bilang, naik turun dalam menjalani kehidupan harian. Silakan Romo. Nah, topik kita adalah keluarga Kudus Nazaret, teladan keluarga Kristiani. Mengapa saya pilih topik ini dalam suatu diskusi lumayan dengan Grace? Karena saya merasa keluarga-keluarga di zaman kita sekarang, dunia modern itu mengalami banyak tantangan. Tantangan dari kehidupan, misalnya di bidang atau dimensi teknologi, sains itu luar biasa, itu menjadi tantangan bagi gereja. Ya, bagaimana sains dan teknologi menantang keluarga. Waktu saya masih kecil, Bapak Ibu masih kecil, itu kita ingat keluarga adalah tempat kita kumpul bersama.
makan bersama, main bersama, jalan-jalan bersama, dan selalu bersama. Tetapi sekarang kebersamaan itu ditantang oleh teknologi, di mana setiap orang sibuk dengan gadgetnya. Dan di setiap kamar anak, dulu saya nggak punya itu. Bahkan di rumah baru tahun 72 saya punya, papi beli TV. Tapi sekarang di setiap rumah, kebanyakan di setiap kamar itu ada TV anak-anak masing-masing supaya mereka bisa tenang, damai, nggak mengganggu orang tua, mainlah game, nontonlah film yang kamu mau sukai dan lain sebagainya. Maka mereka terkurung, satu sama lain jarang berinteraksi. Nah itu kalau kita nggak lihat dengan cermat sebagai tantangan yang harus diurai, keluarga kita bisa bahaya. Karena apa? Dari segi kemanusiaan nggak berkembang, apalagi dari segi teologis, yaitu kesatuan dengan Tuhan, ya. Dan kemudian sains menggeser Tuhan loh. Anak-anak sekarang kan diajari sains luar biasa, maka suatu saat mereka akan pulang ke rumah dan bilang, "Mam, saya nggak percaya lagi bahwa Tuhan ada. Semua ini cuma reaksi kimia menurut sains." Nah, gawat loh. Belum lagi gaya hidup sekarang juga berubah. Dulu keluarga adalah pusat, sekarang adalah apa itu? Kafe-kafe itu menjadi pusat, ya, tempat-tempat hiburan menjadi pusat. Maka kita harus kokohkan apa arti keluarga Kristiani, keluarga kita. Kita nggak menjadi bodoh dengan memusatkan diri pada kebenaran iman kita. Bahkan kita bisa membawakan teladan kebenaran bagi orang-orang yang sedang mencari mana pola hidup keluarga yang ideal zaman ini. Ya. Nah, tema keluarga kudus, kata keluarga kudus itu nggak ada istilah itu di dalam kitab suci, tetapi ini terminologi teologi yang kemudian merupakan rangkuman dari kebenaran-kebenaran Injil untuk memperlihatkan keluarga kudus Nazaret yang terdiri dari Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, bagaimana mereka hidup di bawah bimbingan Tuhan menghadapi segala tantangan dan kesulitan yang melebihi segala tantangan dan kesulitan lain. Kita sudah melihat bagaimana Yesus lahir, baru lahir sudah mau dibunuh Herodes. Yusuf harus membawa seluruh keluarga ke Mesir dan kemudian setelah diberitahu oleh malaikat kembali ke Israel dan lain sebagainya. Suatu yang sulit pada zaman itu. Nah, kita akan belajar dari keluarga kudus, ya, belajar dari keluarga kudus, melihat mana unsur-unsur dasar di dalam keluarga kudus yang diwahyukan, ya, mana cara hidup yang diwahyukan Tuhan kepada kita melalui keluarga kudus. Maka kita akan melihat, Bapak Ibu, waktu saya mulai berpikir dan menulis ini, waduh luas sekali, banyak sekali. Maka pembicaraan kita pada hari ini akan saya pusatkan pada satu, yaitu keluarga kudus adalah teladan kesetiaan pada kehendak Bapa. Keluarga kudus adalah keluarga yang menghayati kesetiaan pada kehendak Bapa, dan itu menjadi teladan kita, ya. Dan dengan itu kita hadapi dunia. Dan keluarga kudus itu terdiri dari 3 pribadi, maka saya akan perlihatkan dulu satu persatu bagaimana pribadi-pribadi itu dipanggil oleh Tuhan, terutama pribadi Santa Maria dan Santo Yosef, dipanggil untuk Tuhan, oleh Tuhan untuk, oh kamu mau itunya ya Riana ya? Ya, Kamu kalau ada PowerPoint-nya bagus, Romo. Ada. Kalau enggak, Romo ceritain juga boleh, Mo. Enggak, ini bisa, kalau mau bisa ikutin juga. Bentar ya, saya tinggal share screen. Sudah kelihatan, Riana? Sudah, Romo. Ya, jadi saya mau perlihatkan sekarang siapa keluarga kudus, teladan kesetiaan pada Bapa. Ya, segalanya. Keluarga kudus adalah pribadi-pribadi yang disatukan oleh Yesus. Maka Yosef
Dan Bunda Maria dan Yosef sebetulnya disatukan oleh Yesus dengan kelahiran dia di tengah-tengah keluarga kudus. Ini sangat menarik loh. Ya, bagaimana Yesus lahir, tapi dalam kelahirannya Bunda Maria dipanggil untuk masuk ke dalam jalan Yesus, dan Santo Yosef juga dipanggil untuk masuk ke dalam Yesus. Jadi keluarga kudus adalah pribadi-pribadi yang disatukan oleh Yesus untuk menjadi pembawa keselamatan Bapa. Kalau kita mau pakai lebih akrab, keselamatan Bapa. Maria, kita lihat pribadi ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya sebagai ibu sang penyelamat, yaitu sang Sabda, pribadi kedua Allah Tritunggal Maha Kudus. Kutipannya, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, di sini disebut seorang perempuan muda, belum ketahuan siapa perempuannya. Dan ini kemudian menjadi pernyataan dogmatis bahwa perempuan itu adalah Maria. Jadi dia sudah ditentukan sejak awal ya. Pada saatnya Tuhan membantu Maria, yang kemudian menjadi jelas bahwa perempuan itu seorang perempuan muda melalui malaikat Gabriel agar Maria mampu melihat jati diri dan perannya dalam karya penyelamatan Allah. Maka pelan-pelan Allah memperkenalkan. Bapak Ibu harus pegang ini. Tuhan sedang bekerja memperkenalkan dan mengajak Bapak Ibu seperti dia mengajak Bunda Maria untuk masuk ke dalam gerak penyelamatan Allah. Allah sedang menyelamatkan. Dia perlu peran serta manusia. Di sini Maria. Kita ikuti lagi dulu. Apakah cukup besar slide-nya? Bisa kelihatan kan? Bisa kelihatan. Sekarang saya besarkan sedikit. Ya, bisa. Nah, Maria diikut sertakan dalam gerak Yesus. Gerak Yesus berarti Tuhan yang menjelma menjadi bayi Yesus, dan kemudian bayi Yesus tumbuh. Dia hidup dalam sejarah manusia. Seluruh gerak ini saya sebut selalu gerak Yesus, yaitu gerak bagaimana Allah lahir dan hadir di tengah manusia dan terus berkembang. Ya. Sapaan malaikat terdiri dari beberapa bagian. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria bertanya di dalam hatinya. Nah, ini menarik karena sapaan Tuhan itu belum tentu sudah bisa kita tangkap. Seperti Maria juga. Maria bertanya dalam hatinya, apa arti salam itu? Maria terkejut, dan dalam bahasa asing itu lebih dipakai kata terguncang, karena bukan cuma terkejut tapi sampai sungguh mengguncangkan dia, terguncang hatinya waktu melihat malaikat Gabriel dan yang menyapa dia. Ya, jadi dia melihat malaikat Gabriel muncul dan menyapa dia, itu hatinya terguncang. Dia bertanya di dalam hatinya, apa arti salam itu? Kemudian malaikat itu, Maria melihat apa arti salam itu, ya, apa arti salam itu. Kemudian malaikat menenangkan hati Maria dengan berkata, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Jadi kita tahu dari sini, waktu malaikat datang membawa pesan Allah, itu kena kepada diri Maria dan membuat dia sedikit banyak menjadi gelisah dan terguncang. Maka malaikat harus mengatakan, "Jangan takut Maria, enggak ada yang menyeramkan." Nah, ini juga mungkin kita bisa lihat dalam hidup keluarga. Kadang-kadang kita masuk ke dalam suasana-suasana yang kita enggak paham, kita hanya lihat sebagai yang menakutkan, tetapi dari bagian ini kita bisa melihat di balik peristiwa yang kerap bisa menakutkan itu, bisa hadir Allah yang menyelamatkan. Maka jangan tafsirkan semua kesulitan hanya sebagai hal negatif. Maria terkejut, bahkan terguncang, tetapi
dan bertanya, ada apa ini? Dan malaikat menerangkan, jangan takut Maria, engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Maka malaikat berusaha membantu Maria untuk melihat realita bukan hanya dari rasa takut, tetapi melihat kasih karunia Allah yang ada di dalam peristiwa. Nah, di dalam ini dasar Bapak Ibu. Dan biasanya kita lebih terpukau, terperangkap di dalam wajah yang mengerikan atau yang tidak menyenangkan atau menakutkan dalam pengalaman hidup kita. Kalau itu terjadi kita kacau. Maka malaikat mengatakan jangan takut Maria, supaya Maria kembali tenang dan bisa mendengarkan apa rencana Tuhan. Dan malaikat mengatakan, jangan takut. Kenapa? Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Jadi bukan hanya tampilan yang menyeramkan, yang tertangkap, tetapi kasih karunia itulah yang harus kita tangkap, yang ada dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Kemudian malaikat menerangkan rencana Allah. Malaikat menerangkan rencana Allah atas diri Maria. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Maka di sini kita sudah lihat nubuat pada Yesaya itu terjadi di dalam diri Maria. Kata-katanya sama, mengandung akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, Immanuel, sama ya. Jadi itu ternyata di balik kedatangan yang menggoncangkan, di balik peristiwa yang kerap kali kita persepsikan sebagai sesuatu yang menakutkan, Allah tetap hadir, dan di dalam Maria Allah hadir dengan rencana yang luar biasa. Bayangkan kalau gagal, kalau Maria tidak berhasil mengurai kegelisahan dan kekacauan hatinya dengan kunjungan malaikat, maka rencana Tuhan tidak terjadi. Tetapi malaikat membantu Maria. Lihat, Tuhan membantu kita. Mendengar rencana Tuhan yang diuraikan malaikat Gabriel, Maria bertanya lebih lanjut. Ya. Bapak Ibu nanti harus baca ya Injilnya Lukas 1. Kabar gembira, di rumah baca sendiri karena di sini nggak bisa saya masukkan semua. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Ya kan di sini dikatakan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Nah, Maria kemudian bingung lagi. Bagaimana hal itu? Sebetulnya bukan bingung yang di sini, tetapi ada pertanyaan mendasar di dalam hatinya. Itu nanti gimana terjadinya ya? Nah, ini berbeda dengan Zakaria. Zakaria nggak percaya bahwa istrinya akan mengandung. Maria percaya bahwa akan rencana Tuhan, tetapi dia belum tahu bagaimana itu akan terjadi. Prosesnya gimana Tuhan, karena dia belum bersuami. Lalu malaikat menjelaskan bagaimana hal itu akan terjadi. Nah, Bapak Ibu lihat di sini nih, betapa luar biasa Tuhan kita. Nggak main paksa loh. Ya, nggak dengan kuasanya memaksa begitu aja. Menerangkan, ini dialog. Nah, ini Bapak Ibu yang disebut doa. Ya, dialog dengan Tuhan. Roh Kudus akan turun atasmu. Nah, ini diterangkan oleh malaikat. Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan akan disebut kudus anak Allah. Nah, paham deh Maria. Tadi takut, kemudian sudah hilang takutnya, berkembang setelah mendengar rencana Allah. Gimana terjadinya belum paham, maka diterangkan. Ya, itu prosesnya. Menarik, itulah proses setiap doa seharusnya. Setelah mendengar penjelasan malaikat, Maria paham akan rencana Allah atas dirinya. Maka dia berkata, barulah ini terakhir muncul setelah batin Maria menjadi jelas dan jernih, paham akan ternyata kehadiran malaikat yang mengejutkan membawa suatu rencana luar biasa. Bapak Ibu, terapkan ini dalam hidup. Ya. Nanti di akhir saya akan sedikit bercerita tentang diri saya.
Jadi, sesungguhnya aku inilah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Ini sering kita hafalkan. Kalau kita menghadapi kesulitan, kita sebut itu. Tetapi ternyata efeknya nggak banyak. Kenapa? Karena kita nggak masuk dalam relasi Tuhan dan akunya. Nggak ada hubungan pribadi. Kita hanya mengcopy kata-katanya, tetapi nggak menghayati semangatnya. Maka untuk membangun keluarga Kristiani berdasarkan teladan keluarga kudus, kita sudah harus belajar dari sini. Bagaimana membangun semangat, membangun sikap seperti Bunda Maria, terbuka pada Allah. Kalau takut, dia pun menampilkan itu dan kemudian mendengarkan dengan cermat penjelasan Allah sehingga batinnya menjadi teduh kembali. Setelah menjadi teduh, dia bisa mendengarkan rencana Allah. Setelah mendengarkan rencana Allah, ada yang tidak ngerti, dia tanya kepada malaikat. Bagaimana itu terjadi? Malaikat menjelaskan sehingga seluruh hidup Maria menjadi paham, ya, menjadi terang, jernih. Itulah rencana Allah bagi dirinya. Maka sekarang dia paham, kemudian dengan sadar dia menjawab, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku seturut perkataanmu. Jadi lihat, perhatikan sekali lagi, jawaban Maria itu bukan sekedar hafalan akan kalimat-kalimat yang kita dianggap bertuah, tetapi merupakan kesadaran batin yang diungkapkan kepada Allah. Ini dibutuhkan Bapak Ibu, karena hidup berkeluarga itu berat loh. Hidup berkeluarga itu berat. Saya sebagai imam, saya nggak bisa bayangkan itu beratnya. Nah, kadang-kadang kalau saya mendengar perjuangan umat teman-teman saya pikir, aduh, hidupnya mengerikan sekali. Artinya bukan keluarganya buruk, bukan. Tetapi proses keluarga berkembang itu kan mengerikan. Saya kenal satu keluarga yang anak terkecilnya waktu saya kenal mereka baru umur 1 tahun. Nah, kemudian berkembang, lucu, tapi kemudian muncul hal-hal yang selalu membuat orang tua was-was, kayak apa nanti ya, kayak apa nanti. Bapak Ibu nggak punya pengalaman itu ya? Anaknya bertumbuh dan berkembang dan diikuti dengan juga rasa was-was, nanti dia berkembang jadi apa ya? Bayangkan kalau suatu siang dia pulang sekolah dan berkata, Mam, aku nggak percaya lagi pada Yesus sebagai Tuhan, dia cuma manusia, Tuhan nggak ada. Nah, was-was apa enggak? Kan bingung. Ya. Atau saya nggak peduli lagi akan kehidupan, saya mau senang-senang aja, saya nggak mau sekolah, wah matilah. Maka hidup berkeluarga itu masuk dalam proses yang penuh dengan juga tantangan-tantangan, krisis-krisis. Gimana bisa mengatasi itu? Maria mengajarkan. Berdialog, Tuhan sedang menawarkan di dalam keluarga Bapak Ibu masing-masing kebenaran ilahi, yaitu dia melaksanakan penyelamatannya kepada kita dan melalui kita kepada sesama, dan kita harus selalu menjawab, aku ini hamba-Mu Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bukan malapetakannya yang kita amini, tetapi di tengah-tengah perjuangan kita amini ada kekuatan Tuhan yang menyelamatkan. Itu yang mesti diamini. Jangan yang diamini itu malapetakannya, kecelakaannya, kesulitannya. Oh, hidup memang susah. Itu belum apa-apa. Itu keliru. Kita harus berkata, hidup memang penuh perjuangan, tetapi aku amini di dalam perjuangan hadir Tuhan yang sedang menyelamatkan. Itu yang harus diamini. Tantangannya disadari, yang diamini adalah keselamatan yang dikerjakan Tuhan. Semoga jelas ya. Itu Bunda Maria. Maka dia mengakhiri dialognya, jawabannya pada atas panggilan Tuhan dengan kalimat ini, Bapak Ibu, luar biasa. Nah, apa arti rencana Allah itu bagi Maria? Ini refleksi saya. Bunda Maria sebetulnya sedang diundang masuk ke dalam jalan Yesus. Kita berpikir Sang Sabda menjadi bayi di dalam rahim Yesus, Maria yang mengurus dia. Tapi sebetulnya kalau kita melihat, Maria sedang diajari Tuhan untuk masuk ke dalam jalan Tuhan. Jalan Tuhan dalam pribadi kedua, Yesus. Bisa ikuti saya apa enggak? Bahwa kita seakan-akan kerap kali merasa kita adalah pengatur hidup ini.
tetapi sebetulnya adalah Tuhan yang sedang mengatur kita, merawat dan membimbing kita untuk sampai pada keselamatan. Maka di dalam peristiwa Anunsiasi ini, sebetulnya Maria sedang diundang masuk ke dalam jalan Yesus Sang Immanuel, Sang Sabda yang menjelma, yang membawa kehendak Bapa untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, itu yang dia lihat. Itu yang terjadi. Dan untuk karya Allah itu, terhadap karya Allah itu, dia menjawab amin. Ya, dia menjawab amin. Nah, Bapak Ibu, inilah yang menyelamatkan sebetulnya di dalam hidup. Amin atas rencana Tuhan. Kita sering dalam persekutuan doa diajak, ada amin saudara-saudara, ada amin, kita menjawab amin. Tetapi kemudian dalam hidup kita lemes lagi. Kenapa? Karena kita nggak masuk dalam interaksi Allah Tuhan, Allah dan kita di dalam hidup sehari-hari. Maria melakukan itu, maka dia kuat. Dia tahu, dia sadari apa yang dia katakan, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Apapun Tuhan, aku percaya. Di balik itu semua, di balik peristiwa-peristiwa hidupku, selalu hadir Engkau yang sedang menyelamatkan diriku dan orang lain. Jangan lupa Bapak Ibu. Ini dari pribadi Bunda Maria yang bisa kita pelajari sebagai satu pribadi dalam keluarga kudus. Nah, dalam panggilan Maria itu kita belajar pertama, Tuhan yang menyapa. Nah, ingat ini, kita seringkali sombong seakan-akan kita yang menjadi pelaku. Kita hanya menjadi orang yang merespons, tapi Tuhan yang menyapa. Tuhan yang berinisiatif. Tuhan yang berinisiatif, bukan kita. Kedua, reaksi Maria terguncang mendengar salam dari malaikat dan bertanya apa arti salam itu. Ini yang kita mau pelajari ya. Ya, artinya Bapak Ibu sekarang harus pelajari. Ketiga, Tuhan menjelaskan kepada Maria akan rencananya. Keempat, Maria bertanya bagaimana semua itu akan terjadi karena aku belum bersuami. Yang kelima, malaikat menerangkan dengan jelas dan rinci apa yang akan terjadi atas diri Maria. Roh Kudus akan turun atas dirinya dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaunginya. Nah, ini masuk ke dalam kesadaran manusia dan akhirnya Bunda Maria paham akan rencana Allah baginya dan dia menjawab, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah, itu prosesnya Bapak Ibu, itu yang dilihat. Dan kita bisa teladani dengan merenungkan 6 pokok tadi satu persatu. Maka setelah itu, tergenapilah rencana penyelamatan Tuhan dalam dan melalui Maria. Ya, penyelamatan Tuhan yang dinubuatkan, kalau masih mau memakai yang tadi, ya, yang dinubuat Yesaya dalam dan melalui Maria. Maria diundang, sekarang kita bisa melihat, untuk menyatukan diri dalam hidup dan gerak Yesus. Bapak Ibu, ini penting. Untuk menyatukan diri dalam hidup dan gerak Yesus, karena ini adalah rahasia penyelamatannya di sini. Bukan hanya hafal kata-kata Yesus, hafal ayat kitab suci, tetapi satu dalam gerak Tuhan Yesus, itulah yang menjadi penyelamatan bagi kita. Artinya apa satu dalam gerak? Terfokus pada Yesus, apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan, itulah menjadi perhatianku, dan aku menyerap itu ke dalam sanubariku, sehingga menjadi kekuatan batin untuk membawa hidup ini. Ya, jadi itu yang saya maksud menyatukan diri dalam hidup dan gerak Yesus. Yesus sang pembawa karya keselamatan Bapa. Jadi Yesus masih mengarahkan kita sebetulnya kepada Bapa.
Ya, Yesus mengarahkan kita kepada Bapa. Yesus memasukkan kita kepada Bapa. Mulai saat itu, Yesus adalah fokus seluruh hidup Bunda Maria. Nah, kita juga, sejak kita dibaptis, maka jelas Yesus adalah fokus hidup kita. Ya, dan kita sampai kepada Yesus melalui Bunda Maria, boleh itu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kalau sudah Maria tadi ya, semoga jelas, nanti ada tanya jawab. Yusuf, kita tahu waktu Yusuf mendapati Maria sudah mengandung, dia ingin menceraikan Bunda Maria dengan diam-diam, tetapi Tuhan datang dan menerangkan padanya arti semuanya itu. Lihat, ini ada di Matius, bab 1 ayat 20. Malaikat Tuhan datang kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maka Yusuf pun dibantu, lihat, dijelaskan akan peristiwa yang terjadi. Bagi Yusuf, Maria mengandung itu suatu celaan, suatu yang hina. Maka dia mau diam-diam menceraikan Bunda Maria supaya nama Bunda Maria enggak rusak. Tetapi di dalam peristiwa yang mengejutkan Yusuf juga itu, Yusuf dibantu oleh Tuhan untuk memahami apa yang sebetulnya sedang terjadi. Apa yang sebetulnya sedang terjadi. Yaitu bahwa Maria mengandung bukan dari manusia tetapi dari Roh Kudus. Maka Bapak Ibu kita bisa melihat tampilannya bisa nggak menyenangkan dan mengerikan, tetapi kalau kita mendengarkan Tuhan, kita bisa melihat yang di dalam, yang tidak kasat mata. Inilah yang penting dalam hidup beriman. Hidup beriman itu nggak semua kelihatan. Hidup beriman adalah suatu keyakinan batin akan kebaikan Bapa yang sedang dilaksanakan di dalam diriku. Bapak Ibu harus lihat itu. Kalau iman sudah bisa dipegang, itu bukan iman. Kita bergerak di dalam suatu keyakinan batin akan realita dasar bahwa Allah sedang menyelamatkan kita dan kita diajak untuk menjadi mengambil bagian di dalam gerak Bapa. Sesudah bangun tidurnya, maka di sini kita lihat juga Yusuf itu enggak meninggalkan Maria. Sesudah bangun tidurnya Yusuf berbuat. Nah, ini berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Ini penting. Kita seringkali mendengar tetapi tidak membuat. Yusuf itu membuat apa yang diperintahkan. Ya, ia mengambil Maria sebagai istrinya tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai dia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Semua taat pada bimbingan Tuhan. Yusuf juga lihat sampai di sini dikatakan dia menamakan anak itu Yesus, sama seperti pesan malaikat pada Bunda Maria. Maka lihat Bapak Ibu, semua yang dipanggil itu seakan-akan diarahkan kepada Tuhan Yesus. Ini teologi kita, ya, bahwa Yesus adalah pusat, ya, kristosentris itu adalah ajaran teologi kita. Yusuf dibantu oleh Tuhan untuk memahami rencana penyelamatan Tuhan dan apa yang akan terjadi pada Maria, apa yang terjadi pada Maria. Dan Bapak Ibu dengan rendah hati, ini dia, ini ciri Santo Yusuf, rendah hati dan tulus. Dia menerima dan menjalankan kehendak Tuhan. Maka di sini Bapak Ibu kita belajar melalui teladan Bunda Maria dan Santo Yusuf bahwa kehendak Tuhan itu adalah pusat hidup, pusat fokus kita. Dan kalau kita berfokus pada kehendak Tuhan dan menjalankannya, kita masuk ke dalam jalur penyelamatan Tuhan. Sikap mana yang perlu kita kembangkan? Tulus dan rendah hati. Rendah hati dan tulus menerima dan menjalankan kehendak Tuhan. Banyak orang mau giat, tapi giatnya bukan buat Tuhan, tetapi buat dia. Maka kalau tulus, lihat
Santo Yusuf nggak menjadi pemeran utama loh. Di sini pemeran utamanya kelihatannya Bunda Maria dari segi manusia. Ya, karena dia disiapkan sudah di dalam nubuat Yesaya. Dan lihat bagaimana percakapan malaikat dan Maria lebih kaya dari percakapan antara malaikat dan Santo Yusuf. Maria seakan-akan pusat. Tetapi kita melihat ada sesuatu yang luar biasa di dalam Santo Yusuf adalah rendah hati dan tulus. Komitmen penuh. Ya. Dia menerima dan menjalankan kehendak Tuhan. Dia setia pada rencana Allah. Yosef adalah pemimpin yang kokoh bagi keluarganya. Mungkin saya nggak bisa sebut bagi keluarganya, tetapi bagi keluarga kudus aja di sini lebih baik. Dia melindungi mereka. Masih ingat bagaimana kanak-kanak Yesus akan dibunuh oleh Herodes, ya, dan ingin menyakiti anak-anak Yesus, maka Santo Yosef setelah bangun dari tidur dan mimpi didatangi malaikat, mengambil bunda dan putranya berangkat ke Mesir. Dia melindungi, ya, dan dia menyediakan bagi mereka melalui pekerjaannya sebagai tukang kayu. Bayangkan. Maka sebetulnya yang penting bukan apa pangkatnya dan apa kedudukannya, tetapi bagaimana dia menjalankan perannya. Dia seorang yang rendah hati dan pekerja keras, ya. Berani. Nah, itu sifat-sifat yang ditampilkan Bapak Ibu. Dalam panggilan Yusuf ini tampak dengan jelas juga Yesus, Sang Sabda yang menjelma, adalah fokus dari, saya kok nggak begitu enak kalau nggak pakai Santo Yusuf dalam pengabdian pada kehendak Tuhan, ya. Rendah hati, dia bukan pemeran utama. Dia tahu peran dia adalah menjadi pelindung keluarga kudus. Dia bawa itu dengan setia, Bapak Ibu, ya. Jadi nggak perlu peran-peran mentereng, tetapi peran yang diberikan dalam seluruh konteks penyelamatan, peran kecil apapun dibawa dengan sepenuh hati menjadi besar. Peran sesederhana apapun kalau dikerjakan dengan seluruh sukacita dan kekuatan batin akan menjadi keselamatan. Itu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat Yesus. Jadi 3 pribadi kan, Maria, Yusuf, dan Yesus. Kesetiaan Yesus kepada Bapa surgawinya tak tergoyahkan. Sepanjang pelayanannya, dia dikritik. Ya kan, Yesus selalu dikritik. Dihakimi, diejek, dan akhirnya dihukum mati. Tetapi karena kesetiaannya, kita dapat berbagi dalam kehidupan kekal bersamanya. Kalau Yesus setia menjalankan kehendak Bapa, bukan untuk diejek, bukan untuk dihina, bukan untuk mati. Bapa nggak mau itu. Bapa mau Yesus menjadi tanda kasih. Ternyata berhadapan dengan musuh-musuhnya mengejek dia, ya, menghina dia, mengkritik dia, menghakimi dia. Nah, di dalam peristiwa yang sulit itu, dalam kejadian-kejadian di mana dia dihina, dikritik, diejek, disiksa, dia enggak bergeming, dia berjalan terus dengan lurus. Ini yang mesti kita lihat. Apa itu? Itu kesetiaan. Dan karena kesetiaannya, kita dapat berbagi dalam kehidupan kekal bersamanya. Saat Yesus berusia 12 tahun dalam peristiwa di Bait Allah, dia menyatakan dirinya, siapa dia dan apa yang harus dia lakukan. Maria dan Yosef ini diajak. Ini bukan cuma untuk Yosef tetapi Maria. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Ya. Maka di situ sebetulnya Yesus mengajak Maria dan Yosef untuk mulai melihat bahwa keberadaan Yesus adalah untuk membawa mereka kepada Bapa.
Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Maka Maria dan Yusuf harus mulai sadar ini. Ada di dalam rumah Bapa bersama putranya. Nah, berada dalam rumah, apa artinya itu? Berada dalam rumah artinya adalah melakukan pekerjaan Bapakku. Jadi kata Yesus, aku harus berada di dalam rumah Bapakku, itu mengandung arti aku harus melakukan pekerjaan Bapakku. Memang itu sangat jelas di dalam Injil, terutama Yohanes, bahwa pekerjaan Yesus adalah melakukan kehendak Bapa, melakukan pekerjaan Bapa. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di dalam perikop ini. Ya. Apa yang kukatakan kepadamu tidak kukatakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Tinggal di rumah Bapa artinya bersama Bapa dan melakukan pekerjaannya. Ya, ini menarik. Dalam Injil Yohanes ini beberapa kali dikatakan bahwa Bapa melakukan pekerjaannya. Apa yang dilakukan Bapa itu juga yang dilakukan anak. Kalau teks ini saya perbaiki, nanti saya akan masukkan bagian itu dan baru kirim kepada Riana. Ya, nah ini lihat. Bapak Ibu, kita itu hanya selamat kalau kita di dalam Yesus melakukan kerja Bapa. Bukan hanya melakukan hal-hal baik, tetapi melakukan kerja Bapa. Itu yang membuat kita sungguh berada dalam kesatuan dengan Tritunggal, dan kesatuan dalam Tritunggal itulah yang membuahkan keselamatan bagi kita. Banyak orang berpikir bahwa untuk selamat itu harus bekerja berat, harus berbuat banyak. Tentu, tetapi yang kita buat bukan yang kita mau, melainkan apa kerja keselamatan yang sedang dilakukan Bapa dan diserahkan kepada Yesus, dan Yesus mengajak kita untuk melakukannya. Maka di situ ada, di bawah bimbingan Roh Kudus, maka di situ ada seluruh inspirasi dan kekuatan dari Allah yang menyatukan kita dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu yang menyelamatkan. Dan ini yang mau ditampilkan oleh keluarga kudus. Di dalam dan melalui Yesus kita diajak untuk berpusat pada kerja Bapa. Itulah yang ditampilkan Allah dalam keluarga kudus. Bunda Maria dan Santo Yusuf dimasukkan dalam dan disatukan ke dalam Yesus. Disatukan dengan Yesus. Ya, lihat bagaimana itu disatukan dengan Yesus dalam gerak penyelamatan. Yang merupakan tampilan gerak penyelamatan Bapa. Bapak Ibu, mungkin kalimat-kalimat saya agak sulit dimengerti, tetapi memang ini kenyataannya, maka harus diterangkan. Ya, kalau kalimatnya saya ubah lagi nanti hilang semua. Dan bersama serta bersatu dengan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, dan bersama serta bersatu dengan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef diikutsertakan dalam pekerjaan keselamatan yang dilakukan Bapa kepada semua umat manusia dan ciptaan. Itulah hakikat keluarga kudus. Jadi apa esensi, ya, intisari keluarga kudus adalah orang-orang yang diserap, disatukan dengan Yesus untuk melakukan kehendak Bapa. Maka di dalam keluarga kudus ada Maria, ada Santo Yosef, ada Yesus, tetapi perannya berbeda. Yesus yang mengajak Bunda Maria dan Santo Yosef untuk masuk ke dalam dia, ke dalam jalan dia dan melakukan kehendak dia. Bapak Ibu, di dalam hidup kita, kalau kita sudah melihat ini, kita bisa melihat bahwa kita, keluarga-keluarga yang dikuduskan Tuhan dalam sakramen pernikahan yang kudus,
dikaruniai rahmat untuk membangun keluarga kita dalam pola, ini rahmat loh, dikurniai rahmat untuk membangun hidup kita dalam pola keluarga kudus. Baca lagi yang tadi, slides dari slides kedua sampai 13. Baca itu pelan-pelan. Suami istri dan anak dipanggil untuk hidup dalam semangat keluarga kudus Nazaret dengan peran masing-masing yang menurut rencana Allah sebagai bawa keselamatan. Nah, itu dia, di dalam Yesus. Kata di dalam Yesus ini selalu penting, karena kalau itu nggak ada, seakan-akan kita yang bergerak sendiri, maka nggak boleh. Ya, maka kita harus lihat ini. Jadi suami, istri, dan anak dipanggil untuk hidup dalam semangat kasih. Ya, saya tambahkan kasih aja deh. Kasih keluarga kudus Nazaret dengan peran masing-masing menurut rencana Allah sebagai pembawa keselamatan Yesus. Atau saya tambahkan aja supaya lebih jelas, supaya enggak sekali-sekali iman, harapan, dan kasih keluarga kudus Nazaret dengan peran masing-masing. Dalam keluarga kita, nah ini Bapak Ibu selalu penting. Tadi kita lihat Maria ibu, Yosef adalah bapak, tetapi bapak angkat Yesus. Dan kemudian kita pikir Yesus adalah, ya, karena Yesus memang di dalam keluarga itu anak, tetapi bukan. Di dalam keluarga kita selalu ada peran Yesus. Nah, ini yang penting. Selalu ada peran Yesus yang harus dibawakan oleh setiap anggota keluarga pada saat Tuhan menghendaki. Jadi ada peran, ya. Perannya apa? Yang menyatukan dan menuntun kita kepada kekudusan. Bisa suami, bisa istri, bisa anak. Jadi siapa yang membawakan peran Yesus, itu belum tentu hanya anak, belum tentu hanya ibu, belum tentu hanya ayah. Tetapi setiap anak, setiap pribadi yang menurut rencana Allah itu akan menyampaikan kebenaran. Mungkin ini saya mesti edit sebentar. Peran Yesus, selalu ada peran Yesus, bisa suami, bisa istri, bisa anak, yang menyatukan dan menuntun kepada kekudusan. Nah, ini penting. Jadi Bapak bisa berperan sebagai peran Yesus, walaupun dalam keluarga sebagai anak, tetapi membawakan semangat dan cara Yesus. Ya. Udah habis waktunya ya? Tinggal sedikit lagi. Silakan terus, Romo. Rahmat yang diberikan untuk dikembangkan dalam hidup berkeluarga. Ya, ini artinya keluarga kita loh. Hidup keluarga kita. Setia. Nah, yang pertama rahmat itu adalah rahmat kesetiaan. Dalam menjalankan kehendak Bapa. Ya, rahmat kesetiaan itu banyak. Kan tadi kita hanya akan melihat di unsur kesetiaan dari keluarga kudus, yaitu dalam kesederhanaan. Jadi kesetiaannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk kesederhanaan dan kerendahan. Nah, ini Bapak Ibu suatu nilai yang sangat penting. Oleh Paus Fransiskus ini banyak dikatakan, dan Paus Fransiskus sendiri memperlihatkan cara hidup yang sederhana dan rendah sebagai seorang paus. Ya, lihat bagaimana dia mau menyapa orang-orang yang sudah tidak punya harapan di dalam gereja karena dosa. Lihat bagaimana paus juga nggak mengusir anak yang naik ke tempat dia sedang memberikan speech. Bahkan anak itu tarik-tarik bajunya dan paus hanya mengusap-usap kepalanya. Itu kerendahan, itu hati. Mau turun, kerendahan ini mau turun ke tempat lebih rendah. Ya. Nah, kita hidupnya bisa nggak begini loh.
Kita hidupnya bisa jaga image, orang jaim banget dia tuh. Ya, nggak mau tampak lemah, nggak mau tampak biasa, mau selalu luar biasa. Lihat, rahmat yang diberikan adalah rahmat kesetiaan menjelmakan kehendak Bapa dalam kesederhanaan dan kerendahan hati. Ya. Yesus lahir di kandang. Nah, ini Yesus menunjukkan teladannya. Dan dibaringkan dalam palungan, itu merupakan lawan dari kuasa, kemuliaan, dan kemewahan. Ia melahirkan seorang anak laki-laki, ini kitab sucinya. Ya, ini kutipan dari Lukas. Ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan. Kesederhanaan dan kerendahan itu ciri Tuhan Yesus. Ciri keluarga kudus yang diberikan pada kita. Yesus dipersembahkan di Kenisa dengan persembahan terkecil yang dimungkinkan hukum, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Nah, ini adalah persembahan yang terkecil, ya, atau jadi entah sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Lihat, ini adalah tampilan kemiskinan. Tuhan menjadi miskin, itu teladan yang diberikan. Maka kita harus, kalau kita mau tumbuh dan menjadi bahagia di dalam hidup ini, perhatikan teladan kesederhanaan dan kerendahan. Kemudian dalam memusatkan diri kepada kemuliaan Bapa. Ya, ini belum tentu saya urutin secara sistematis, tetap karena sangat lebih susah. Sekarang jiwaku terharu. Apa yang akan kukatakan? Bapa, selamatkan Yesus, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Berhadapan dengan kematiannya, Yesus berkata kepada Bapa. Bapak Ibu coba lihat ini, bagaimana di hadapan kematiannya, Yesus itu nggak minta diselamatkan loh. Sekarang jiwaku terguncang, ini juga katanya terguncang. Sekarang jiwaku terguncang, apa yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka lihat, fokus Yesus adalah pada kemuliaan Bapa, bukan keuntungan diri sendiri, bahkan keselamatan diri. Bapa, muliakanlah namamu. Sebetulnya kalau dibaca ayat 29, maka Bapa akan menjawab, sudah kumuliakan dan akan kumuliakan lagi. Maka anak dan Bapa bersatu dalam kemuliaan. Luar biasa Bapak Ibu. Ya, itu teladan yang diberikan pada keluarga kudus dalam memusatkan diri pada kemuliaan Bapa. Hati-hati, hidup kita pusatnya bisa bergerak dari kemuliaan Bapa menjadi kemuliaan diri. Kecuali itu, dalam memperhatikan kebutuhan sesama, Maria berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Lihat Bunda Maria, dia penuh atentif, penuh perhatian, dan melihat bahwa pengantin, itu pengantin di Kana, nanti baca. Pengantin di Kana, mereka dalam pesta kehabisan anggur. Maka Bunda Maria datang kepada Yesus dan hanya berkata, mereka kehabisan anggur. Dan kemudian Yesus membuat mukjizat yang menampak, yaitu sebagai simbol dari kemuliaannya yang pertama kali mengubah air menjadi anggur. Masih ingat ya? Nah, lihat, yang kita perlu teladani adalah Bunda Maria. Maria berkata kepada Yesus, maka ini yang mau kita lihat. Peran Bunda Maria. Berikutnya, dalam mengajak orang untuk melakukan yang diminta oleh Yesus, masih di dalam perubahan air menjadi anggur, Maria berkata kepada para pelayan, dan ini kata-kata yang penuh arti, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Yohanes bab 2 ayat 5.
yang oleh Santo Paus Yohanes Paulus II, kata-kata itu dikaitkan dengan Ekaristi. Bukankah dalam Ekaristi kita selalu mengatakan dalam konsekrasi, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Maka dalam Ekaristi, dalam kata-kata konsekrasi, kita diajak untuk apa? Maka kita diminta untuk melakukan apa yang Yesus lakukan. Selalu itu rahasianya Bapak Ibu. Yang Yesus lakukan, aku lakukan. Bukan meniru dari luar, tetapi muncul dari dalam hati yang terinspirasi oleh sabda. Ya. Yang berikut kita lihat dalam kerelaan untuk ambil bagian dalam perjuangan dan kesulitan membawakan kasih dan kebenaran Tuhan di dunia. Bunda Maria berkata, Bunda Maria mengalami, menurut Simeon, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya nyata pikiran hati banyak orang. Jadi Maria itu mengalami sesuatu yang berat, suatu pedang akan menembus jiwamu supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Maria rela ambil bagian dalam derita Yesus supaya semua orang menjadi terbuka matanya. Kemudian Santo Yusuf, maka Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana sehingga Herodes mati. Ya, ambil bagian dalam perjuangan dan kesulitan untuk membawakan kasih, untuk menjelmakan kasih. Ya. Dan kebenaran Tuhan di dunia ini. Maka hidup kita juga kurang lebih begitu Bapak Ibu. Ada beberapa hal lagi. Dalam kesetiaan sampai akhir untuk membuat kehendak Bapa terjadi. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Itu setia sampai akhir untuk membuat kehendak Bapa itu terjadi, terlaksana. Kita itu semangat yang ditampilkan Bapak Ibu, kita harus berani berjuang sampai akhir. Dalam mengikuti Yesus di jalan salibnya, dan dekat salibnya berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleofas dan Maria Magdalena. Nah, ini Maria berani mengikuti. Dalam kemuliaan, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Salib bukan hanya penderitaan, kutukan, kematian, salib adalah jalan kemuliaan bagi kita. Dalam memberikan diri sepenuhnya untuk menjaga kawanannya, di dalam keluarga, kita masing-masing punya tanggung jawab ini. Akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Aku sama seperti Bapa mengenal aku, ya. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Lihat, persatuan dengan Bapa itu yang membuat Yesus memberikan nyawanya untuk domba-dombanya, untuk kita semua. Semangat ini Bapak Ibu. Kenalkah kita akan anggota keluarga kita? Kenalkah kita akan suami, akan istri, akan anak kita? Dalam perjuangan, dalam kesulitan, ya, dan juga di dalam kelemahan-kelemahan mereka. Maukah kita seperti Yesus memberikan nyawanya untuk mereka?
Kalau keluarga ada dalam kesulitan, kita pikir kita selalu blaming orang lain. Kamu salah, kamu memang sulit, kamu memang mustahil. Aku nggak peduli lagi bagi kamu. Itu bukan semangat Yesus. Semangat Yesus adalah memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Nah, ini semangat keluarga kudus di dalam Yesus. Yang terakhir, dalam kasih anak kepada orang tuanya. Lihat, waktu Yesus sudah hampir wafat di kayu salib, napasnya sudah sangat sulit, tercekik. Terakhir, nafasnya dia pakai untuk mengatakan, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, itu adalah ibu, inilah anakmu." Ini ungkapan kasih dan keprihatinan Yesus kepada Bunda Maria. Ya. Kalau dia wafat, siapa yang akan mengurus Bunda Maria? Sampai begitu pun cintanya itu enggak surut, Bapak Ibu. Dia memakai nafas-nafas terakhirnya untuk memberi perhatian pada ibunya. Dan berkata kepada muridnya, yaitu Yohanes, "Inilah ibumu." Dan Maria kemudian diterima di rumah dia. Yesus selesai. Ya. Jadi itu Bapak Ibu, beberapa features, beberapa ciri, beberapa rahmat yang diberikan kepada kita. Bapak Ibu nanti bisa baca ini lagi. Dan bagaimana sekarang mengembangkan anugerah keluarga kudus Nazaret itu? Pertama, beranilah berdialog dengan Tuhan dalam realita kehidupan dan dengan bantuan Allah memahami rencana dan kehendak Allah. Lihat bagaimana pengalaman dialog Bunda Maria dan malaikat Gabriel. Dialog itu adalah meditasi dan kontemplasi Maria. Baca kitab suci dan berdoa baik pribadi maupun bersama. Itu cara merawat. Berani menjadi Yesus dalam keluarga, mengingatkan satu sama lain, membawa di dalam keluarga bahwa kita harus diam di rumah Bapa. Dalam arti berani melakukan kerja penyelamatan Bapa dalam hidup harian kita. Kita bukan hanya sibuk dalam akan hal-hal duniawi, tetapi kita tahu itu. Setia dalam panggilan Anda dalam berbagai bidang. Ya, kehidupan yang diteladani keluarga kudus Nazaret yang sudah dikatakan di atas. Nah, sebagai penutup, saya mengutipkan ini dalam bimbingan untuk para mempelai. Allah telah memanggil para mempelai ke dalam perkawinan dan Allah terus memanggil mereka setelah perkawinan. Pantaslah bahwa mereka yang menikah dalam Kristus sambil percaya akan sabda Allah, subur dalam merayakan misteri persatuan Kristus dengan gereja. Jadi keluarga itu adalah tampilan dari persatuan Kristus dengan gereja yang tadi itu. Bapak dan Ibu sebagai suami istri memberi kesaksian hidup, menghayati di dalam dan melalui keluarga Anda misteri kesatuan dengan Yesus, misteri kesatuan Yesus dengan gerejanya dengan penuh dan benar, ya. Jadi hayati Bapak Ibu, ini yang harus dihayati dalam hidup kita, ya. Sebagai tampilan, sebagai orang-orang yang meneladan keluarga kudus. Dengan demikian, keluarga Anda ambil bagian dalam kemuliaan keluarga kudus yang memenuhi keluarga Anda dengan keselamatan dan sekaligus memancarkan keselamatan itu kepada keluarga-keluarga lain. Nah, dengan ini sebetulnya selesai, tetapi saya ingin menutup ini dengan memperlihatkan bahwa ini semua bisa terjadi dalam keluarga, ya. Nah, saya mau bicarakan yang ini nih. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ini bagaimana dihayati di dalam keluarga. Saya mengalami ini Bapak Ibu, sebagai penutup akan saya kisahkan. Waktu saya sekolah SMA di Kanisius dan masuk seminari di Kanisius juga, Jakarta.
Saya sulit sekolah di sana karena saya masuk dari sekolah yang lebih rendah rankingnya, masuk ke Kanisius sulit sekali. Mungkin saya udah pernah cerita ini, mungkin Riana tahu karena ini pernah saya ceritakan di sana. Bagaimana saya itu gagal dalam kuartal pertama, raport saya itu penuh dengan angka merah. Zaman dulu disebut K, angka yang kurang. Jumlahnya nilai yang kurang berapa? 12, jadi merahnya banyak sekali. Maka saya nggak bisa ambil raport. Papi yang ambil. Waktu papi pulang, saya keluar buru-buru karena saya tahu raport saya pasti nggak bagus. Dan bagaimana hasilnya? Maka saya segera tanya papi saya, gimana Pak raport saya? Papi saya senyum. Hati saya besar. Ini tapi saya tahu pasti nggak baik. Karena papi yang harus ambil. Ini kamu lihat sendiri. Maka begitu belum sampai rumah, belum masuk saya udah buka raport saya. Wah, kok merahnya banyak sekali. Terus saya bilang, wah, kok merahnya banyak sekali, Pak? Iya, dia bilang. Yuk kita masuk. Saya hitung ada 12 merahnya nilainya. Papi saya bilang, nggak apa-apa. Kamu masih punya kesempatan 2 kuartal lagi. Papi tahu kamu bisa. Maka kamu harus berusaha. Kuartal depan lebih baik. Iya, Pak. Kuartal depan datang lagi. Nggak boleh ambil raport lagi. Jadi tahu lagi pasti masih jelek. Papi saya ambil dan pulang. Sama seperti kuartal pertama, saya lari ke mobil dan saya tanya pada papi saya, gimana raport saya, Pak? Senyum lagi. Ini kamu lihat. Saya buka lagi. Wih, bukannya berkurang tambah banyak. Merahnya 14 sekarang. Kalau dulu 12, sekarang 14, nambah. Bukan nambah baik, tapi nambah jelek. Kemudian ambil masuk, papi saya bilang, masih ada 1 kuartal, jangan putus asa. Selama masih bisa berjuang. Masih ada 1. Kamu punya harapan dan papi tahu kamu bisa. Begitu. Dia kenal nih. Bapakku mengenal aku. Dan pelan-pelan aku mengenal papiku. Papiku mengenal aku dan pelan-pelan aku mengenal papi. Saya tahu sebagai ayah pasti hatinya perih. Siapa ayah dan ibu yang nggak mau melihat anaknya dapat nilai 9 semua atau 10 semua. Sedangkan saya nilainya jelek. Pasti dia sedih. Tetapi apakah dia tampilkan itu di wajahnya? Enggak. Apakah dia hancur karena kesedihannya, kekecewaannya? Enggak. Dia tetap tampil sebagai sosok ayah yang penuh kasih. Yang jelek atau buruk, kamu anakku. Nah, itu membangun suasana hati saya. Enggak sampai di situ, Bapak Ibu. Pada suatu hari setelah raport kedua itu enggak jauh, dia pulang kerja, dia bawa box yang besar. Dan biasanya saya menyambut papi saya memang, dan dia bilang, ini untuk kamu. Apa, Pap? Coba kamu buka di dalam. Waktu saya buka itu adalah stereo set. Radio dan kaset yang stereo yang pertama kali muncul di Jakarta. Pasti mahal. Dan kemudian dia masih bawakan saya 1 kantong kaset-kaset lagu-lagu dan dia berkata, papi belikan radio kaset ini untuk menemani kamu belajar. 1 semester lagi dan kamu akan berhasil. Pakai alat ini untuk menemani kamu belajar. Bapak Ibu, saya bingung sekali mesti bereaksi apa. Yang biasanya mendapat hadiah itu adalah anak yang berhasil. Saya anak yang gagal tetapi mendapat hadiah. Mungkin itu menampilkan cinta ilahi ya, yang memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Itu kan tampilan dari keluarga kudus loh, yang menyelamatkan nyawa seorang anak yang nggak berguna, padahal saya itu sedang di seminari. Dan kalau saya nggak lulus, itu belum masuk, itu baru kelas 1. Kalau saya nggak baik, saya nggak akan bisa masuk seminari. Papi saya bertindak begitu penuh kasih. Dan kuartal ketiga, saya naik kelas. Kenapa? Karena cinta papi yang tidak hanya
menjudge, mengadili menurut tampilan lahir, rapot yang merah. Tetapi dia bisa kesampingkan itu dan masuk ke dalam hati saya dan menempatkan cinta di dalam hati yang mengobarkan seluruh hidup kita, hidup saya untuk terus berjuang dengan segala kekuatan saya dengan penuh harga diri. Keluarga Kudus Nazaret memberikan suatu teladan yang bukan mustahil, tetapi yang bisa dilakukan dalam hidup sehari-hari, dan itu sudah dilakukan oleh ayah saya dan merubah saya. Ini belum diceritakan dari segi mami yang juga punya cerita yang nggak akan habis. Saya selalu merasakan bagaimana cinta mami itu selalu membangun. Dia penuh perhatian. Ya. Saya pernah bilang satu hal pada dia, Mam, saya suka sayur ini. Ya, itu kayak capcay yang dibuat oleh mami saya dengan resep dia sendiri. Puluhan tahun sebagai seminaris dan Yesuit, kalau saya pulang ke rumah pasti ada sayur itu. Itu bentuk perhatian. Bapak Ibu, menjelmakan Kudus dalam hidup sehari-hari itu nggak perlu mukjizat-mukjizat ilahi yang luar biasa. Tindakan sederhana yang membawakan cinta itu membangun hidup kita. Semoga Bapak Ibu bisa membawakan semangat keluarga kudus di dalam hidup sehari-hari. Akhirnya selesailah kita. Terima kasih. Terima kasih banyak Romo untuk penjelasannya yang begitu detail. Ya, kita mungkin kita tahu keluarga kudus, tapi Romo menjelaskan dengan begitu detail. Ya, dan ya saya suka sekali ketika Romo cerita tentang papi mami. Kita kadang-kadang suka hanya fokus kepada yang mungkin yang kurang bagus. Ya, kita kurang fokus pada yang bagus. Jadi kita lebih banyak fokusnya ke yang salah, tapi kita kurang fokus ke yang baik. Dan kita kurang bisa melihat kebaikan di balik semua yang terjadi. Dan tadi waktu Pas Romo jelasin, pertama saya cuma ingat satu lagu, Bapak Surgawi. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu besertaku. Beri hatiku selalu bersyukur kepadamu, karena rencanamu indah bagiku. Siapapun yang ditaruh dalam keluarga kita, papi, mami, anak-anak, kita nggak bisa pilih. Itu Tuhan semua yang memberikan kepada kita. Dan syukur kepada Tuhan kalau Tuhan memberikan mereka kepada kita, pasti banyak pengajaran yang Tuhan lagi kerjain. Lewat kehadiran mereka dan lewat kehadiran kita di tengah-tengah mereka. Dan itu yang kadang-kadang suka kita kurang sadari, Romo. Iya. Tuh loh, jadi apa yang kita kadang-kadang hanya fokus dengan maunya aku, maunya kita. Keluarga harus berubah karena itu maunya kita. Tapi kita kurang mau untuk empati dan menerima mereka apa adanya dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Ya, yang penting Riana, di balik itu adalah kita harus menjadi pribadi yang bisa menangkap bimbingan Tuhan dan menjelmakannya dalam keluarga. Ya, seperti yang ditunjukkan Yesus pada Bunda Maria dan pada Santo Yosef. Ya, oke. Baik, terima kasih Romo. Teman-teman yang hadir, ada pertanyaan nggak buat Romo? Saya membuka 1-2 pertanyaan yang teman-teman mau bertanya kepada Romo nih, terutama yang punya anak-anak yang masih pada growing saat-saat ini, pasti banyak challenging. Dan mungkin juga dengan pasangan. Siapa yang mau bertanya sama Romo, silakan di unmute atau boleh angkat tangan, atau kalau nggak berani boleh tulis di kolom chat, nanti saya akan bacakan untuk Romo. Nggak ada yang berani bertanya? Oke, kalau gitu saya bertanya dulu ke Romo. Oke. Romo, gimana caranya kita ngadepin mertua yang nggak bisa berubah, Romo?
You talking about my mom? Saya rasa semua orang bisa berubah. Mungkin cara menghadapi kita, cara yang kita pakai untuk menghadapi orang itu bukan cara Tuhan. Cara Tuhan adalah cara yang rela. Seperti Yesus rela berjerih payah. Seperti Bunda Maria rela berjerih payah dan mempersembahkan seluruh hidupnya demi rencana dan karya Bapa. Seperti Santo Yosef. Maka mungkin yang bisa kita perhatikan, Riana, ini bukan pertanyaan kamu sendiri, saya yakin, dan bukan hanya dengan mertua, tetapi juga kita punya banyak kesulitan yang kita nggak bisa atasi, terutama orang-orang yang kita sebut sulit berubah. Ya, sebetulnya Riana tadi baru menyatakan loh, bagaimana caranya. Yaitu kita harus belajar menjerap teladan keluarga kudus dan melatihnya pelan-pelan. Kalau cinta itu nggak menjadi besar, cinta Allah di dalam hati itu nggak menjadi besar, tumbuh menjadi sempurna seperti pokok anggur di belakang saya, maka cinta itu bukan cinta yang mampu menyelamatkan. Maka kalau cinta itu menjadi besar, sebetulnya Yesus bilang, nggak usah besar juga, sebesar biji sesawi pun itu sudah bisa mengatakan pada gunung pindahlah ke laut dan dia pindah. Maka yang belum kita lakukan, mungkin kita belum pakai seluruh kemampuan ilahi itu dengan benar. Kecil, apa artinya? Biji yang terkecil. Artinya, membawakan cinta, kasih dalam ciri keluarga kudus, kita harus menjadi yang terkecil. Maka tadi sudah saya katakan, beberapa ciri keluarga kudus dalam ini, dan yang pertama adalah kesederhanaan dan kerendahan. Itu halangan yang paling berat. Karena apa? Kita mau cepat, kita mau mudah, dan kita mau kuasai. Sedangkan cara Injil terbalik. Membantu orang dalam proses, ya. Kemudian bukan dengan kuasa tetapi dengan pelayanan. Anak manusia datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani. Itu kita tahu, tetapi bagaimana itu memindahkan ke dalam hati menjadi semangat memerlukan latihan kecil-kecil setiap hari. Latihlah kecil-kecil setiap hari, ya. Saya berlatih bagaimana membangun cinta kepada papi dan mami yang begitu mencintai saya. Itu enggak semuanya spontan dan otomatis harus. Maka saya sering memandang mami saya pada umur tuanya. Mungkin dia enggak lihat, tapi melihat inilah sosok yang waktu saya masih kecil, dia memberikan seluruh hidupnya bagi saya. Saya masih ingat wajahnya yang segar waktu saya masih anak-anak. Tetapi waktu saya lihat dia umur 70-an dan dalam keadaan sakit, di kursi rodanya, wajahnya penuh dengan kerutan, penderitaan, nyeri, tangannya yang dulu terampil membuat kue, membuat baju dan lain sebagainya, membuat yang menyenangkan keluarga, sekarang sudah keriput semua dan kurus benar, nggak bisa apa-apa lagi. Semua itu membangun cinta kepada dia. Dan kemudian waktu dia makin menderita karena sakit, saya selalu bisa hadir di samping dia, memberi dia kekuatan. Dia bilang pada saya, Ruth, tadinya Mami pikir waktu kamu menjadi pastor, Mami kehilangan kamu. Tetapi ternyata kamu selalu menyertai Mami dalam penderitaan. Bisa. Kenapa? Karena cinta pada Mami, saya bangun. Dan itu semua, melihat itu membuat ingatan saya selalu kembali kepada masa-masa sejarah saya, terutama anak-anak, di mana Mami begitu baik. Maka penderitaan dia, juga pada tuanya di mana dia mulai nyeri dan gak enak, selalu berkeluh kesah, nggak menghalangi saya untuk hadir dan mencintai dia.
Nah, kemarin beberapa hari yang lalu saya, kakak saya, dan adik saya, dua, satu di Amerika, satu di Jakarta, kita saling sharing masa kecil kita. Ternyata semua itu men-sharingkan betapa indah masa kecil kita. Di bawah asuhan papi dan mami, semua ingatan itu muncul pakai WA semua. Dan saya pikir, aduh luar biasa ya, kita bisa mengingat begitu banyak kebaikan dan masa-masa indah dari masa kecil kita. Itu caranya, sederhana, manusiawi, cinta itu pusatnya. Riana coba itu pasti bisa. Oke, pertanyaan lain. Ada lagi yang mau bertanya sama Romo? Nih, mungkin terlalu jelas saya ngomongnya Riana, jadi nggak ada pertanyaan. Nggak biasa begitu Romo, suka malu-malu. Oh. Nanti udah selesai acara baru bertanya. Ya. Dan terima kasih Romo udah mengingatkan kita kalau betul semua berasal dari cinta. Kita yang suka pakai kekuatan kita. Kita tidak mau meminjam cinta Tuhan. Dan cinta kita terbatas sebagai manusia. Tapi cinta Tuhan tidak terbatas. Agape itu yang kita harus belajar terus. Ya. Tadi kita sempat ngomong, kita banyak belajar, tapi juga kita mesti praktekkan. Ya, praktekkan. Ya, itu yang praktekannya itu yang sulit, ya, tapi bisa karena cinta. Mulai dari yang kecil-kecil, Andy, ya. Jangan yang besar-besar. Ya, memang. Langkah besar diawali dengan langkah kecil. Ya, setia dengan perkara kecil, perkara besar akan bisa ya. Betul. Ya. Ya. Baik, terima kasih Romo, terima kasih teman-teman yang sudah hadir bersama-sama kita pada hari ini. Dan seperti biasa, sebelum kita akhiri acara kita, saya akan share screen. Oke. Romo punya satu mitra bernama Indigo. Jadi Romo banyak melayani di sana untuk orang-orang yang susah, orang-orang yang berkeperluan khusus. Dan pada hari ini, bagi teman-teman yang terketuk pintu hatinya mau memberikan persembahan kasih untuk Romo, untuk karya Romo, silakan boleh dikirimkan Zelle ke saya buat yang di Amerika di 650-580-3488, atau buat yang teman-teman yang di Indonesia bisa ikut berpartisipasi juga di transfer ke account Yosi Santoso di BCA Cabang Semarang, account number 18222222077. Dan tolong dikirimkan bukti transfernya ke saya, jadi saya tahu siapa-siapa yang mengirimkan ke account di Jakarta. Dan 100% dari apapun yang teman-teman berikan, kita akan berikan semua untuk karya Romo Hendra. Dan terima kasih untuk kemurahan dan kebaikan hati teman-teman. Dan sebelum kita akhiri acara kita pada hari ini, sedikit pengumuman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendaftar dan ikutan acara CAP USA kita yang pertama. Jadi kita lagi ngadain program CAP Nimo untuk di Amerika. Ya, jadi ini baru pertama kali kita ngadain di sini karena kita punya kerinduan untuk kita nggak pernah ngadain kursus evangelisasi pribadi dan kita punya keperluan untuk itu. Jadi kita ngadain acara CAP kita yang pertama mulai minggu depan, tanggal 13 Oktober, kita buka, jadi 14 Oktober waktu Indonesia, saya akan kasih pengumuman untuk semua yang udah ikutan. Bagi yang belum mendaftar, kita masih membuka pendaftaran sampai sebelum acara. Jadi bagi teman-teman yang masih pengen ikutan, kita masih membuka kesempatan. Saat ini kita ada sekitar 32 orang yang udah ikutan daftar, puji Tuhan. Dari Amerika ada sekitar 22 orang, dan dari Indonesia ada 9 orang, 1 dari Swedia. Jadi thank you untuk kebersamaannya. Dan oh ya, Cilili, kenapa ada pertanyaan? Kan aku udah bilang, biasanya udah diajak ngobrol-ngobrol dulu baru nanya. Ada pertanyaan apa, Cilili? Satu pertanyaan buat Romo, silakan. Iya, sorry Romo, selamat pagi Romo Hendra. Selamat pagi. Dengan Lili, yang Lili mau tanyakan begini Romo, kalau misalnya
namanya orang tua ya, udah sibuk dengan kerjaan atau apa, bukan saya. Saya mau tanya buat ini anak saya dan cucu. Itu jadi karena kesibukannya tuh anak saya kadang suka emosi. Namanya cucu kan kadang-kadang suka nakal ya kan. Tapi ini dia sepertinya salah menangani mengasuh mendidik cucunya dengan emosi gitu loh, Mo. Sehingga si cucu ini nih agak terluka lah gitu ya. Dan kadang sering dibandingkan dengan adiknya juga gitu. Itu apakah masih ada kesempatan untuk memperbaiki anaknya nggak ini, Romo? Saya rasa selalu bisa, Ibu, karena Allah sedang bekerja menyelamatkan. Penyelamatan itu tentu pada tempat pertama, kalau kita melihat arti keluarga kudus, datang dari keluarga. Tetapi Tuhan juga bisa bekerja dengan cara yang berbeda. Misalnya, dia bisa memakai ibu untuk menjadi pembawa kasih-Nya, atau dia bisa memakai orang lain. Ya. Tetapi, walaupun itu bisa terjadi, saya tetap mau mengusulkan supaya ibu dari anak itu mulai melihat. Ya. Memang nggak mudah kalau itu sudah berlangsung lama. Tetapi kalau dia terbuka pada Tuhan, si ibunya itu, dan mulai menyerap kembali cinta, maka kemungkinan bisa berubah. Dia berubah dan dia bisa menyelamatkan anaknya dari dalam. Bagaimana melakukan itu? Saya rasa seburuk-buruknya anak, seburuk-buruknya orang itu pasti selalu membawa juga tampilan percikan-percikan halus tentang jati dirinya yang baik, yang biasanya nggak ditangkap. Maka kalau kebaikan si anak itu nggak ditangkap oleh si ibu nggak akan berubah. Dan kalau si ibu nggak akan berubah, anaknya pun akan terus menderita dan sulit berubah. Maka ibu pasti lebih dewasa dan matang harusnya. Maka baik dia mulai membiasakan diri untuk melihat, membayangkan, menangkap realita kebaikan anaknya. Itu langkah pertama. Ini saya jalankan betul dan berhasil. Saya dulu punya orang-orang yang tidak saya sukai, tetapi lama-lama saya mulai memperhatikan dia, memperhatikan cara dia bergerak, memperhatikan cara dia hidup, ya. Dan kemudian pelan-pelan saya mulai menangkap betapa indah orang ini. Keindahannya dulu nggak pernah saya tangkap karena yang muncul selalu adalah kamu jelek, kamu jelek, kamu jelek. Tapi waktu saya mulai merasa saya harus hening, saya harus membuka diri dan mencoba menangkap kebaikan dia. Dan kemudian saya mulai melihat, wah dia luar biasa loh. Nah, pengakuan dia luar biasa itu adalah cinta yang muncul di dalam hati. Ya. Dan kemudian cinta itu terus berkembang. Saya tetap memperhatikan teman saya itu. Dia kalau diminta apa-apa selalu siap. Dia jarang berkeluh kesah. Dia melayani dengan baik. Itu keindahan-keindahan yang dulu saya nggak lihat. Kemudian setelah saya lihat, saya melihat dengan terbuka. Hati saya semakin dipenuhi oleh kasih. Sehingga pada suatu misa, dalam salam damai, saya bisa langsung mendatangi dia dan berkata, damai Tuhan. Dan saya memeluk dia. Kenapa? Sekarang saya sudah lihat, kamu adalah indah. Yang dulu saya dibohongi setan adalah kamu adalah buruk. Dan itu dibuka oleh Tuhan. Maka ibu minta anak ibu untuk latihan kecil-kecil, menangkap yang berharga dan indah dari anaknya, akui itu, biarkan itu membuka kegelapan hatinya dan membangun cintanya, sehingga dia bisa menyapa anaknya dengan kasih. Ya. Anaknya mungkin akan menolak karena sudah lama terjadi tegangan. Teruskan, diiringi doa dan mati raga. Masih ingat Santa Monica berdoa begitu panjang untuk Santo Agustinus dan berhasil. Nah, yang jadi masalah adalah kalau orang enggan, tidak mau mempraktekkan kebenaran agamanya, acuh tak acuh terhadap kebenaran cinta Tuhan. Nah, itu bahaya. Bisa terjadi pada ibu dan anak. Tapi anak sulit berubah, maka anak mungkin lebih sulit. Ibu yang lebih dewasa
belajarlah pada Tuhan. Jangan enggan belajar pada Tuhan. Sampaikan pesan saya. Kamu harus belajar dari Tuhan Yesus. Ya. Dan kalau anak ibu perlu diyakinkan, boleh juga hubungi saya. Ya, begitu Ibu ya. Ya, justru itu saya bingungnya anak ini dari kecil nggak pernah saya didik dengan kekerasan atau kasar atau apa ya, dengan kasih gitu. Tapi kok kenapa dia pada saat punya anak kok malah dia sendiri yang jadi berbuat emosi begitu ke anaknya, itu saya juga bingung sih Romo. Memang saya masih bawa dalam doa terus dan bersyukur istrinya mantu anak saya. ibu laki-laki ya, anak ibu yang laki, bapaknya ya? Iya. Ya. Oke. Tadi saya salah tangkap, saya kira yang perempuan. Bukan, istrinya justru selalu mengingatkan dia kalau dia lagi emosi gitu, istrinya selalu mengingatkan, coba kamu lihat sisi positifnya dari anak kamu ini. Selalu istrinya mengingatkan begitu. Nah, itu yang saya harapkan mudah-mudahan akhirnya bisa merubah dia. Dan saya tahu, Romo, sekarang ini dia sedang berusaha loh untuk bisa menguasai emosinya gitu. Emang nggak mudah sih, tapi dia sedang berusaha untuk menguasai emosi supaya nggak ke anaknya juga nggak dengan kekerasan lagi gitu. Saya kasihan juga sama cucu saya sih, karena cucu saya tuh selalu merasa bahwa seakan-akan dia selalu disudutkan oleh papinya dibanding dengan adiknya yang perempuan yang kecil gitu. Dan itu selalu terucap. Cucu ibu yang laki itu umur berapa? 7 Romo. Wah, tolong pesan pada anak ibu ya, yang laki, anak ibu, bahwa belajar untuk membuka hati pada kasih Tuhan di dalam diri anak dan dalam diri sendiri. Kalau enggak, penyesalannya akan seumur hidup. Ya. Dan kalau anak ibu memerlukan bantuan, kasih aja nomor telepon saya. Boleh saya dapat, Romo, nomor telepon Romo? Nanti Cilili bisa kontak aku setelah acara. Oke, baik. Apa dari Anaya, Ibu ya? Oke. Terima kasih Romo. Saya juga jadi teringat Romo. Saya punya satu keponakan. Udah umur 12 tahun. Oke, dan relasinya dia juga kurang begitu bagus dengan papinya. Tuh ya. Karena papinya orangnya keras dan broken home juga. Papi maminya udah nggak sama-sama. Dan ketika melihat fenomena ini, apa yang harus saya lakukan? Saya sebagai orang luar, tapi saya sebagai tantenya. Dan dari kecil kita memang selalu dekat. Saya selalu deketin dia karena saya sayang sama dia dan saya kepengen dia juga merasa dia disayang. Jadi apa yang saya lakukan adalah saya menjalin relasi terus dengan dia. Biarpun dia udah nggak sama-sama, misalnya udah nggak tinggal sama-sama sama papinya, tapi saya terus menyapa dia. Tuh ya, terus saya kasih waktu untuk ngobrol sama dia. Dan anak teenager lagi puber umur 12 ya. Kadang-kadang ngomongnya nggak nyambung. Tapi apa yang saya lakukan adalah saya terus dengerin, memberi cinta, mencari kesamaan, bukan perbedaan. Apa yang sama yang kita bisa obrolin, kita obrolin. Akibatnya kenapa? Anaknya suka cerita jadinya. Jadi kadang-kadang dia suka manggil-manggil. Kuku, dia ada problem ini, dia cerita. Dan saya rasa relasi itu adalah tentang gimana kita mau membuka hati. Gimana kita mau mendengarkan, bukan cuma kita yang ngomong terus gitu, tapi kita mau mendengarkan dia. Ya. Karena semua orang butuh didengar. Termasuk anak. Ya, saya rasa itu sudah betul. Nah, sekarang kita coba praktekkan karena keluarga kita juga sedang bergerak loh. Keluarga kita sedang berubah. Apa yang ada sekarang itu jangan kita pikir sudah selesai, tapi sedang berubah. Kita siap terus untuk berjalan di dalam jalur Tuhan sehingga kita nggak teralihkan. Ya, Bapak Ibu, pelan-pelan belajar. Saya percaya maka saya jadi imam. Kalau nggak percaya Tuhan, saya bukan imam. Baik, Romo, terima kasih. Kita akan mengakhiri acara kita pada hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Udah hampir 2 jam kita bersama-sama. Dan
Boleh Romo untuk minta berkat dari Romo buat kita Oh, semua boleh, nih yang boleh. masih dalam pesiarahan ini nih. Yang Mari masih dalam kita- proses pembentukan ini. Baik, Oh. mari kita tundukkan kepala dan kita mohon berkat kekuatan dari Tuhan sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami telah mencoba merenungkan unsur-unsur keselamatan yang ditangkap dan dihayati oleh Bunda Maria dan Santo Yosef di dalam kesatuan dengan Yesus yang menjadi putra mereka. Bapa yang Maha Baik, banyak yang kami lihat dan bisa kami latih dalam hidup kami untuk mengembangkan rahmat yang Kau berikan juga pada kami semua. Bapa, jagailah dan bantulah kami agar selalu berani dan tekun dalam melatih diri, membangun rahmat yang sudah diberikan Tuhan dalam diri kami. Bapa yang Maha Baik, sebagai penutup dari sesi ini, saya mohon bukalah hati saudara-saudariku ini dengan terang surgawi agar mereka berani untuk menghadapi segala perjuangan hidup dan bertekun di dalam ajaran kebenaran yang Kau berikan kepada kami. Bapa, jagai mereka semua di dalam Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, semoga kita sekalian selalu dibimbing dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih banyak Terima kasih, Romo. Romo. Terima kasih Terima banyak kasih untuk waktunya. Bapak Ibu, Terima kasih, Romo. sama-sama. Sampai bertemu Sama-sama, kembali di Pak acara yang Sutikno. lain kali ya Romo ya. Nanti kita undang. Ya. Terima Terima kasih Romo. Terima Ya, kasih teman-teman sama-sama. semua. Sampai Terima ketemu kasih lagi. Romo, Riana, Terima kasih semuanya. Sampai ketemu 2 Bye. minggu lagi ya. Bye Ya. Romo. Oke. Terima Thank kasih. you. Bye. Ibu Evelyn, Thank you Romo. sama-sama. PDF-nya jangan lupa Bu Riana. Ya. Nanti saya mintakan sama Romo. Iya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu Iya. ya. God Ya. bless. Kita tutup ya. Ya, terima Bye kasih Romo. Romo. Bye. 1, 2, 3. Bye.